Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal wa na'udzu bika minal kasali wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku yang semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang sangat besar, yaitu karunia keimanan, karunia kesempatan, karunia kelapangan, serta karunia yang lainnya yang tidak bisa kita cermati satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah Ta'ala, kalian tidak akan bisa, kata Allah. Jangankan dihitung ya. Lautan yang ada di muka bumi ini, kita tahu bahwa lautan di muka bumi itu kurang lebih 60% lebih banyak daripada isinya. Ya. Kalau itu saja dijadikan tinta, ya, dan pohon-pohon semua yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi sebuah pena, maka tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa menerawang mana bentuk nikmat Allah yang nampak, mana yang tersembunyi. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya, pada malam hari ini ya, kita akan sedikit membahas tentang sebuah perjalanan ya, perjalanan manusia yang dimana dia akan melewati fase-fase yang sangat panjang. Kita melewati fase yang pertama di kandungan ibu itu berapa bulan? 9 bulan. Kemudian fase di muka bumi berapa bulan? Bertahun-tahun. Ada yang 4 tahun meninggal dunia, ada yang 6 pekan meninggal dunia, ada yang 60 tahun wafat, ada juga yang masih remaja, Allah panggil. Tidak ada yang tahu. Tidak muda, tidak tua, tidak sakit, tidak sehat, tidak tampan, tidak jelek, tidak canggih, tidak jelek, semua mati ya. Dan mati tidak bertanya-tanya atau menawarkan diri. Kalau para nabi ditawarkan, seperti Nabi Adam alaihissalam ditawari, mau ki hidup berapa tahun lagi, atau mau ki menghadap Tuhan. Akan tetapi rata-rata para nabi memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena mereka tahu bahwa
Kalau kembali kepada Allah dengan keridhoannya itu jauh lebih nikmat daripada harus tinggal di dunia meskipun menjadi seorang raja. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan manusia ya. Kita tahu bahwa orang yang paling afdol ya, kata Nabi adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling afdol di muka bumi itu yang paling bagus akhlaknya ya. Pernah ditanya siapa yang paling afdol? Kata Nabi yang paling bagus akhlaknya. Ahsanuhum akhlaqa. Kemudian ditanya waman huwa al-aqyas? Dan siapa yang paling cerdas? Kemudian kata Nabi ya, yang cerdas itu adalah yang tahu masa depan sesudah mati dan dia mempersiapkan amalan untuk di bawah mati. Itu adalah orang yang cerdas. Gambarannya seperti kita lah, manusia yang masih muda ya. Kalau masih muda dia olahraga ya enggak? Olahraga, lari, jogging, kemudian makan hati-hati tidak sembarangan ya. Makan gorengan sedikit, makan buah-buahan banyak, makan sayur-sayuran. Kenapa? Karena dia tahu ada masa tua yang kelak dia akan menghadapi berbagai macam problem kesehatan. Kalau dia tidak hati-hati di masa mudanya, nanti tua belum masuk 50 tahun udah asam urat, udah stroke, udah tidak jelas lagi pandangannya. Kenapa? Karena di masa mudanya tidak pernah memperhatikan kesehatannya. Pokoknya apa makanan di depan dihantam semua. Udang hantam. Gorengan apalagi. Sirup oke. Jus ya kalau jus bagus lah. Ya. Apalagi? Sprite wah tidak boleh ketinggalan. Fanta harus. Coca-Cola wajib ya. Tua sakit-sakit. Ya. Kalau sudah tua sakit-sakit itu disebabkan karena kesalahan dia dalam memilih jalan. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan di masa yang akan datang. Sama seperti ada sebuah kisah ya. Ada seorang syekh, orang tua. Dia ini sangat energik di masa tuanya. Pandangannya masih bagus. Hafalannya masih bagus. Bicaranya juga masih bagus. Jalannya juga masih bagus. Ditanya, "Ya Syekh, apa rahasia Anda kenapa kok di usia yang sekian masih segar bugar?" Apa kata dia? "Saya waktu masih muda, ya, menjaga diri dari apa yang Allah haramkan sehingga di masa tua Allah menjaga badan saya dari apa-apa yang membuat saya sakit." Ya, rahasianya adalah menjaga diri dari sesuatu yang Allah haramkan, ya. Termasuk diantaranya tidak berlebihan dalam hal makan. Makan sampai kenyang sekali, sampai penuh perutnya, sampai tenggorokan sini. Ya. Kalau setiap makan sampai ke tenggorokan tidak bisa bernapas, itu tanda-tandanya orang sakit. Ya. Ada apa aja dihantam. Ya. Ini adalah orang yang tidak memperhatikan kesehatannya. Sama seperti kita ini teman-teman. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk dibawa mati. Itu orang cerdas. Sama seperti orang yang umumnya tadi. Hati-hati dalam memilih makanan, hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berolahraga supaya di masa tua sehat, tidak sakit-sakit, ya. Sama seperti kita, kalau kita hati-hati di dunia ini, ya. Hati-hati dalam memilih makanan, jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tenggorokan. Jangankan ke tenggorokan, ke lidah saja jangan. Karena kalau sudah sampai di lidah, terkadang kita tidak terasa menelan ludah. Dan ludah itu yang akan menjadi nutrisi untuk dirinya. Sedangkan kalau sudah sampai menjadi daging, fannaru aulabi. Kata Nabi SAW,
makanan apapun atau daging apapun di dalam diri manusia yang tumbuh dari makanan yang haram, kata Nabi, fannaru aula bi, maka neraka lebih layak untuk dia daripada surga ya. Cuman gara-gara makanan yang haram meskipun sedikit ya. Meskipun sedikit ya. Oleh karena itu kita dituntut untuk cerdas ya. Cerdas dalam hidup. Karena kita hidup itu satu kali, sedangkan pertanggungjawabannya itu sangat luar biasa lama. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ya, kita akan melihat sejauh mana kita akan berjalan sampai ke surga atau jatuh ke neraka, naudzubillahi min dzalik. Melewati dari hadis Nabi SAW. Kata beliau, inna a'mara ummati, sesungguhnya umur-umur umatku ya, mabaina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 ya. Antara 60 sampai 70 ya. Kalau zaman Nabi Adam ribuan tahun, Nabi Nuh 950 tahun, belum masa anak-anaknya dihitung 15 tahun lebih ya. Mungkin 20 tahun, mungkin nyampe 1000 tahun. Itu zaman Nabi Nuh, Nabi Adam. Semakin kesini semakin pendek. Dan sampai tiba masanya di umat Nabi Muhammad itu cuma 60 sampai 70 tahun, tidak lebih. Ya enggak? Ada yang di sini yang 70 tahun? Belum. Ada yang 15 tahun? Lebih. Masih panjang. Masih panjang memang, tapi malaikat siap-siap sudah. Apa kata Allah? Cabut mati. Belum sempat lulus SMA sudah meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Sedangkan usia manusia umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Oleh karena itu, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, antara 60 tahun lah kita hidup bersama teman, keluarga, sanak saudara. Tapi setelah masuk ke dalam kubur itu ratusan sampai ribuan tahun, lama sekali. Kalau kita tidak cerdas dalam memilih hidup ya, di alam kubur, kalau sampai mendapatkan teman yang jelek, kemudian baunya busuk ya, mukanya itu membuat kita geram, mukanya tidak enak dipandang. Ini adalah amalan orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cara dia hidup ya, tidak pernah beribadah, tidak pernah tunduk kepada Allah Ta'ala. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah dia membangkang, maka wajar dia mendapatkan teman yang seburuk seperti ini. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kematian dengan cara husnul khotimah ya. Kalau sudah tiba saatnya ya, setelah terompet sangkakala itu 2 kali ditiup oleh malaikat Israfil, maka tiba saatnya hari kebangkitan. Dari kematian sampai kebangkitan itu panjang. Kita langsung ke hari kebangkitan saja. Karena tidak cukup itu sampai Isya. Mungkin setelah Isya baru lanjut lagi, baru bisa terkejar ini pembahasan. Tapi kita langsung ke pembahasan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, apa itu Yaumul Ba'ats? Ba'ats artinya kebangkitan. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Hari di mana ketika sangkakala yang kedua sudah ditiup, semua manusia akan bangkit. Akan bangkit dari kuburnya, dan yang paling pertama dibangkitkan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena dulu Nabi Ibrahim mempertahankan akidahnya sehingga beliau dilempar ke dalam api yang bergejolak dan beliau dibakar dengan api tersebut. Sebagai balasan di akhirat Allah akan membangkitkan Nabi Ibrahim untuk pertama kalinya.
dan dipakaikan baju sebagai ganti. Dulu pernah dibakar dengan baju-bajunya langsung orang-orang. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang benar wallahu alam, yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan membangkitkan siapapun yang berada di alam kubur. Orang-orang akan dibangkitkan sesuai dengan siapa yang dijadikan pedoman. Kata Nabi, al-mar'u ala man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai. Di dalam riwayat At-Tabrani, kalau tidak salah, ada sebuah riwayat mengatakan wa anna rajulan yuhibbu qauman yuhsyaruna ma'ahum au kama qala alaihi salatu wasallam. Seorang laki-laki yang mencintai sebuah kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Kalau dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan dibangkitkan bersama dengan Nabi. Dia cinta dengan Nabi, dia cinta dengan sunnah Nabi. Begitu dibangkitkan, lihat kanan ada para sahabat. Lihat ke depan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat kiri ada orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti jalannya Nabi. Kalau orang mencintai, contohnya cinta Qarun, misalnya cinta Qarun, dia cinta Qarun karena hartanya banyak, ya enggak? Kuncinya aja dipikul sampai 7 orang yang kekar badannya, itu baru kuncinya. Bagaimana dengan gudangnya? Gudangnya besar sekali, kuncinya aja lebih besar daripada tembok ini kalau tidak salah. Kalau dia cinta dengan Qarun, maka kelak akan dibangkitkan bersama Qarun. Kalau dia suka atau sering, mohon maaf, korupsi, atau mengambil hak orang lain, kelak akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau orang yang suka korupsi nanti bangun, lihat kanan, ahli korupsi. Lihat kiri, ahli koruptor. Lihat ke depan, koruptor tonji juga. Kalau ahli maksiat, ahli suka mencuri, kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang suka mencuri. Al-mar'u ala man ahabbah. Seorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Secara tidak langsung, kalau orang ngikut-ngikut, orang copet ikut copet, orang curi ikut curi, orang maling ikut maling, kelak akan dibangkitkan bersama mereka. Itu menurut riwayat. Oleh karena itu, jangan salah mencintai. Dan cinta yang paling benar untuk seorang manusia kepada manusia adalah cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak akan pernah merugi, dan kita bahkan insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah taala. Kemudian setelah hari kebangkitan, semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Semua dibangkitkan. Kelak mereka akan berdiri di sebuah tempat arasat yaumal qiyamah. Arasat itu la bina'a wala asjar. Di dalam arasat itu tidak ada bangunan sedikit pun, tidak ada pohon-pohon, karena ini bumi sudah diratakan dengan tanah. Bahkan seperti gunung itu sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala, sehingga nanti dunia ini akan rata, lurus. Sejauh mata memandang, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi pohon, semua rata. Begitu dibangkitkan, manusia dibangkitkan, semua berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama berapa tahun? Bukan 15 tahun, tapi 50.000 tahun. Miqdaru khamsina alfasanah. Lamanya 50.000 tahun. Ada di dalam surah Al-Ma'arij itu. 50.000 tahun seorang akan berdiri menunggu persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia masuk ke dalam surga atau ke neraka. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada.
dan pada hari di mana kita perjalankan gunung-gunung, watarul ardo barizah, setelah gunung-gunung itu diperjalankan dan mereka saling menabrak satu sama lain dan akhirnya menjadi debu, engkau akan melihat bahwa bumi ini full sejauh mata memandang, tidak ada bangunan sama sekali. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kita kumpulkan mereka, siapa? Nabi yang pertama, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan pada hari tersebut, ya. Falam nughadir minhum ahada, dan kita tidak akan pernah meninggalkan makhluk sedikit pun di alam kubur, ya. Oleh karena itu, ya, pada hari itu seorang manusia, ya, sama rata. Mereka tidak berpakaian, tidak dikhitan, ya, dan wallahu alam usianya sama kalau tidak salah. Usianya sama, yang kecil kelak akan menjadi besar, ya. Dan usianya sama rata. Dari situlah mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau mereka tidak dikhitan, mereka tidak berpakaian, apa mereka tidak malu ya Rasul?" Kemudian apa kata Rasul? Justru pada hari itu suasananya itu lebih dahsyat daripada mereka harus memandang lawan jenisnya. Tidak bisa memandang lawan jenis. Coba antum bayangkan kalau lagi di asrama, mohon maaf nih, asrama sana nih, kebakaran, naudzubillah. Kebakaran, apinya kencang sekali. Keluar, kira-kira mikir temannya enggak? Pokoknya bagaimana caranya dia biar selamat. Temannya mau kebakaran, monggo. Uangnya kebakar, monggo silahkan. Ya. Kitab-kitabnya atau buku diarinya kebakar, biasa, bisa beli lagi. Yang penting bagaimana caranya dia bisa selamat. Itu saja kita tidak bisa berpikir untuk sebelah kanan dan kiri. Lalu bagaimana ketika hari kiamat, yang di situ sangat dahsyat sekali, sampai orang tidak bisa berpikir melihat kawan di sebelahnya, nafsi-nafsi, bahkan anaknya, saudaranya, bapaknya, ibunya tidak terpikirkan lagi bagaimana caranya dia bisa selamat. Cuman itu saja. Pada hari itu sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu tidak bisa orang pada hari itu merasa ingin melirik saudaranya di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nafsi-nafsi, artinya sendiri-sendiri. Pada hari itu sangat dahsyat sekali. Kemudian fase berikutnya adalah yaumul hisab, hari pembalasan, ya. Hari perhitungan amal baik dan buruk manusia, ya, saat hidup di dunia. Semua bibir, ya, baik yang dulu di dunia dia bisu atau cadel atau pandai bicara, semua akan rapat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalau di dunia ada namanya advokat, ya, hakim. Terkadang hakim itu memutuskan perkara berbeda dengan yang seharusnya dia putuskan. Terkadang dia harus memutuskan kalau si A ini salah, tapi terkadang dia harus mengubah kalau si A ini benar, tak kala si A memberikan uang kepada hakim. Dia bisa merubah sesuatu yang salah menjadi benar karena ada uang. Betapa banyak orang yang pandai bicara, dia membela orang yang salah karena ada uangnya.
Orang bisa merubah keadaan yang awalnya benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Tapi ketika di akhirat, di hari hisab, tidak akan pernah berguna orang seperti ini. Sepandai apapun dia berretorika, sepandai apapun dia berbohong, sepandai apapun dia berargumentasi, dia tidak akan pernah bisa mengargumentasi dirinya pada hari pembalasan. Karena apa? Mulutnya dikunci. Coba ngomong nih, kalau mulut dibungkem pakai sajadah. Ngomong coba. Coba diikat mulutnya pakai sajadah. Ngomong coba. Ngomong sekeras-kerasnya. Tidak ada yang dengar. Tapi di akhirat Allah kunci sesuai dengan kehendaknya bagaimana cara mengunci mulutnya. Artinya seorang manusia tidak akan pernah bisa bicara. Siapa yang bicara? Tangannya berbicara, kakinya berbicara, lidahnya bicara enggak? Terkunci kan? Matanya, hidungnya, dan telinganya akan berbicara, memberikan kesaksian kepada pemilik lisan tersebut. Oleh karena itu hati-hati. Pemilik lisan itu berbahaya kalau dia tidak hati-hati dalam berbicara. Terkadang satu kesalahan dia tidak sadar membuat dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Nabi SAW kabarkan dalam sebuah hadis, ya. Ada seorang yang berbicara, dia tidak sengaja, tapi ternyata itu pembicaraan yang membuat dia dapat terjatuh ke dalam neraka jahanam yang jauhnya sebagaimana jauh timur dan barat. Cuman gara-gara satu perkataan yang dia tidak tahu ilmunya dan dia tidak menerawang terlebih dahulu, ini cocok atau tidak, ini bagus diucapkan atau tidak, ya. Oleh karena itu kita hati-hati dalam berbicara, karena kelak di hari pembalasan yang akan bicara bukan lisan kita. Kemudian fase berikutnya, setelah melewati 3 fase ini, ada yang namanya fase yaumul mizan. Hari di mana timbangan catatan amal baik dan buruk itu akan ditampakkan. Mizan itu seperti apa besarnya? Kata Nabi ketika ditanya bagaimana mizan itu, kata beliau, huwa azim. Dia sangat besar sekali. Dia memiliki 2 neraca, ya, kanan dan kiri. Akan tetapi, ya, dia sangat potensial. Kita sangat jelas melihat kalau catatan amal kita bagus, kita akan bahagia melihatnya. Kalau catatan kita buruk, kalau timbangan keburukan lebih berat, maka hati-hati. Disitulah kecelakaan yang tidak pernah bisa habis kita sesali, dan kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Semoga timbangan amal baik kita itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Amin Allahumma amin. Dari situlah semua manusia akan melihat timbangannya. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kita akan meletakkan mizan yang memiliki keadilan sangat tinggi pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, dan seorang manusia tidak akan jiwa manusia apapun tidak akan pernah dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Apabila dia berbuat kebajikan, ya, seberat biji sawi, ya, ataina biha, maka kita akan tampakkan pahala untuknya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, ya. Apakah cukup sampai di hari mizan? Ternyata tidak, teman-teman. Ada fase berikutnya, yang dimana fase ini kita akan mengalami keadaan yang sangat-sangat menegangkan. Di mana fase ini kita akan menerima sebuah catatan amal, yaitu ita'ul kutub, pemberian kitab catatan amal. Kalau di timbangan kita ditampakkan baik dan buruk. Tapi kalau sudah di hari fase berikutnya yang dimana kita akan menerima timbangan amal,
kita akan melihat sendiri. Banyak sekali ini catatan dosaku. Alhamdulillah, catatan baikku lebih banyak. Itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Ada orang yang dikasih kitabnya dari sebelah tangan kanan, dari sebelah kanan, maka dia akan bahagia. Kalau dari kiri sudah jelas dia akan sengsara. Kalau dari belakang ada dua kemungkinan. Kalau dari belakang tapi dari sisi kanan, maka dia akan selamat. Kalau dari belakang dikasih ke sebelah kiri, maka dia akan celaka. Yang sudah pasti celaka ketika seorang diberi dari sebelah kiri. Dari kiri dia terima, maka jangan dibuka, itu pun dia sudah tahu kemana dia akan berlabuh. Sengsara atau bahagia. Dan sudah pasti orang yang menerima tangan kiri akan sengsara, kecuali yang dirahmati dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita senantiasa memohon agar Allah taala menghapus dosa-dosa kita dan mengganti catatan amalan keburukan kita dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tara kulla ummatin jathiyah." Dan kalian akan melihat umat manusia akan berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Seluruh umat akan dipanggil dan diberi kitabnya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Sambil berlutut manusia menerima kitab catatan amal. Seluruh manusia dari kalangan pejabat, dari kalangan raja, dari kalangan nabi, dari kalangan manusia baik kafir maupun mukmin, semuanya bersujud. Bukan bersujud, maksudnya berlutut ya. Berlutut kemudian diberi kitab catatan amal. Kita memohon mudah-mudahan kita menerima catatan amal dengan tangan kanan. Amin Allahumma amin. Kemudian fase berikutnya adalah al-haud. Haud ini memiliki catatannya. Dia setelah atau sesudah sirat ya. Ada yang mengatakan sesudah sirat, ada yang mengatakan sebelum sirat. Haud adalah telaga. Telaga Nabi SAW adalah telaga yang posisinya ada di Arasat Yaumul Qiyamah, di padang mahsyar ya. Sebelum manusia itu melewati sirat. Antum bisa bayangkan ketika matahari itu diturunkan sejauh 1 mil, kira-kira bagaimana keadaan manusia? Kalau kita lagi di musim panas, jalan tanpa alas kaki, kemudian matahari berada tepat di atas kita, kira-kira berkeringat atau tidak? Berkeringat. Kira-kira apa yang ingin kita kerjakan? Pasti mencari minum, ya enggak? Pasti yang diawali atau diinginkan oleh seorang yang kepanasan kemudian berkeluh adalah mencari minum. Kalau bisa minuman yang dingin supaya menghilangkan dahaga. Sama seperti keadaan di hari kiamat. Seorang ketika mendapatkan kehausan yang begitu dahsyat, yang pertama kali ingin dia cari adalah bagaimana caranya agar dia bisa minum. Umat Nabi SAW akan minum dari telaganya Nabi SAW, kecuali beberapa orang. Di antaranya ya, Nabi kelak akan mengelak orang yang mengusir umatnya dari telaga Nabi. Ada orang mau minum dari telaga Nabi, tiba-tiba diusir oleh malaikat. Kata Nabi, tunggu, itu umatku. Apa kata malaikat? Anta la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Rasul, apa yang telah mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Ini menjadi dalil bahwa orang yang sudah jelas ajaran Islam ini telah sempurna, dia mengubahnya dan menambahinya.
Dia tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dia pengen berkreasi dalam agama. Sehingga orang-orang yang seperti ini kelak tidak akan pernah minum dari telaganya Nabi. Bagaimana mau minum? Mau mendekat saja sudah diusir oleh malaikat. Dia tidak akan bisa minum. Kata Nabi, kalau sudah begitu, suhkon, singkirkan dia dari telagaku. Makanya di antara orang yang akan diusir dari telaga Nabi adalah orang yang punya kreasi menambahi syariat Islam. Punya kreasi sendiri, dia tuh nggak puas dengan syariat Islam, tapi pengen punya kreasi sendiri. Ini loh ajaran Islam, ini loh ajaran syariat, ditambahin sendiri oleh diri dan nafsunya, sehingga orang seperti ini akan diusir dari telaganya Nabi. Lalu bagaimana dia akan menghilangkan rasa dahaganya, sedangkan dia mau mendekat saja sudah diusir. Kemudian yang kedua adalah orang yang murtad. Orang murtad ya dari zaman Nabi sampai zaman kita atau sampai nanti hari kiamat kelak tidak akan bisa minum dari telaga Nabi. Kemudian berikutnya adalah al-munafikun. Orang-orang munafik, baik di zaman Nabi atau di zaman setelah Nabi. Orang-orang munafik kelak akan diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang berbuat dosa besar. Imam Adz-Dzahabi itu menulis kurang lebih 74 ya. Dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar termasuk berbuat syirik kelak tidak akan bisa minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia mengikrarkan dia sebagai seorang muslim, tapi kalau dia mau menyekutukan Allah, kelak akan diusir dari telaganya Nabi. Ya, kita memohon mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa meminum dari telaganya Nabi, karena barang siapa yang bisa minum, man syariba ma'al haud atau kama qala alaihi salatu wasalam, barang siapa yang minum dari telagaku lam yadhma abada, maka dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Haud itu apa sih? Haud itu adalah tempat yang sangat besar, cuman di ujungnya itu ada corong menuju surga. Nah, di surga itu Nabi sudah punya sungai namanya Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar itu adalah sebuah air ya. Dan airnya itu dialirkan melalui corong ini sampai ke telaganya Nabi yang ada di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah nanti umat Nabi akan minum dari sini sebelum mendapatkan air dari sungai Nabi yang bernama Al-Kautsar. Bisa dipahami? Itu Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Kemudian setelah haud, apa yang akan terjadi dari umat Nabi dan umat-umat manusia seluruhnya? Yang minum dari telaga Nabi adalah umat Nabi ya. Sedangkan umat Nabi Musa akan minum dari telaganya Nabi Musa. Bukan seluruh manusia akan minum dari telaganya Nabi, bukan. Tapi setiap umat Nabi, misalnya Nabi Isa, ada umat-umatnya akan minum dari telaganya Nabi Isa. Nabi siapa? Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim akan minum dari telaganya Nabi Ibrahim. Sedangkan umat Nabi akan minum dari telaganya Nabi. Inna likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi itu punya haud, punya telaga ya. Jadi jangan salah, tidak semua manusia minum dari telaganya Nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir bukan ya, tapi sesuai dengan umatnya masing-masing. Kemudian setelah melewati haud, apa yang akan terjadi dari umat manusia? Mereka akan melewati sebuah tempat yang dimana ini tempat menentukan kemana dia akan berlabuh, ke surga atau ke neraka. Di mana itu kira-kira? Sirat. Dan sirat ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa bisa mengkhawatirkan? Beberapa catatan yang sudah diulaskan dalam sebuah hadis. Sirat ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sirat ini licin dan tajam. Dalam sebuah hadis, dia lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Antum bisa jalan lewat rambut? Ya? Bisa jalan lewat rambut, bisa.
Jangankan rambut, tali rapiah aja udah nggak bisa lewat, apalagi rambut dibelah 7. Secara logika kita tidak akan pernah bisa, tapi secara amalan soleh itu bisa. Buktinya Nabi adalah manusia yang akan pertama kali melewati sirat dari seluruh umat manusia. Sampai di ujung Nabi katakan, Allahumma najjini, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Itu yang didoakan oleh Nabi untuk kita sebagai umatnya. Sirat itu memiliki beberapa sifat. Salah satunya licin. Yang kedua tajam. Yang ketiga gelap. Di bawah itu bergemuruh suara api neraka. Sedangkan kita harus melewati fase ini. Wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati sirat ini, tidak tanpa terkecuali. Bahkan Nabi kita sebagai manusia terbaik di muka bumi pun akan melewati sirat ini. Dan kita semua akan melewati sirat ini. Salah satu di antara sifatnya, setelah dia memiliki tajam yang lebih tajam daripada pedang, dia gelap. Antum bisa bayangkan mau lewat jembatan tapi gelap. Gimana itu perasaan? Jembatan yang lebar segini aja kalau gelap tidak bisa jalan, ya enggak? Kecuali dengan senter. Itu pun kalau enggak habis baterainya. Itu pun kalau enggak takut ada lewat pocong atau misalnya. Tapi kalau di akhirat, di sirat, kita tidak akan pernah bisa mengandalkan kemampuan kita. Yang akan membuat kita selamat adalah amalan soleh kita. Amalan soleh tersebut yang akan membuat kita lebih cepat sampai di ujung sirat. Dan sirat ini, teman-teman sekalian, memiliki beberapa kail yang sangat besar. Antum tahu kail? Kail itu seperti semacam benda tapi bentuknya seperti celurit. Dan itu ujungnya tajam sekali. Dan itu bergerak dari kanan ke kiri, ya, begini. Di sini juga ada kail, ke sana, ini ke sini. Sedangkan antum harus melewati seperti Ninja Warrior. Ninja Warrior di dunia masih mending jatuhnya ke air. Dan kalau ini kena jatuhnya ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini kail kanan kiri. Di situ ada lagi kanan kiri. Dan kita harus melewati sirat ini. Dengan apa kita akan mengandalkan kecuali dengan amal soleh. Kalau ada orang yang lewat kemudian kena kail dan dia jatuh ke dalam neraka, maka sudah. Itu takdir dia. Karena amalan solehnya lebih sedikit daripada amal buruknya. Ada juga yang sudah sampai di ujung, dia hampir selamat, terkenyang kesambar kail, akhirnya dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sifat berikutnya adalah jembatan sirat ini menurut sebagian ahli tafsir itu tidak tenang. Antum kalau lewat jembatan tenang kan? Tenang lurus seperti ini. Tapi siratal mustaqim, ya. Sirat jembatan yang ada di atas neraka jahanam, dia tidak menetap lurus seperti ini, tapi dia goyang ke kanan ke kiri. Ya. Goyang ke kanan dan ke kiri ini yang membuat orang itu tidak bisa lewat. Dan mustahil orang bisa lewat secara logika. Lagi-lagi yang bisa membuat dia selamat adalah amal solehnya. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala di hari itu, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua melewati siratal mustaqim. Amin Allahumma amin, ya. Dan sirat ini meskipun dia sangat tajam daripada pedang, banyak kail yang akan menyambar dan sangat gelap dan sangat licin, tidak mustahil kita bisa melewatinya. Akan tetapi dengan syarat kita memiliki amalan soleh yang banyak, ya. Dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimin fiha jithiya. Setelah itu manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumara. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam secara rombongan-rombongan. Ya orang kafir ya enggak usah minum telaganya lah, langsung dikirim masuk ke dalam neraka.
Enggak usahlah lewat sirat, langsung masuk aja lah. Mau ngapain lewat sirat? Orang dia tidak punya amalan. Amalan baiknya, sedekahnya, buat baiknya sudah dibalas di dunia, sedangkan dia tidak memiliki pahala, yang langsung masuk ke dalam neraka jahanam. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya akan dibawa ke surga secara rombongan-rombongan. Setelah melewati sirat, apakah kita masuk ke dalam surga? Belum. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, kita akan melewati fase yang terakhir atau tempat yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam surga. Destinasi atau tempat ini adalah tempat idaman seluruh manusia yang beriman. Ya. Yang beriman pengen sampai di tempat ini. Apa itu tempat ini? Tempat itu adalah Qontoroh. Di dalam sebuah hadis ya, disebutkan fayuqassu li ba'dihim min ba'd, dan akan dikisos di antara sebagian mereka madzalimu kanat bainahum fid dunya, yang terjadi kezaliman di antara mereka ketika di dunia. Ya. Kezaliman di sini adalah kezaliman yang berasal dari hati. Dan kita tahu secara fisik hukuman akan diberikan pada hari pembalasan. Sedangkan yang bersifat abstrak tidak ketahuan akan dibersihkan di tempat ini, yaitu di Qontoroh. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kita cabut seluruh iri dengki yang ada di dalam hati mereka, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sehingga mereka seperti seorang saudara. Kemudian mereka duduk berhadapan dan saling cerita di dalam surga. Terakhir, ya, teman-teman sekalian, fase dari hari kebangkitan sampai ke surga itu insya Allah akan kita raih dengan mudah kalau kita sudah melewati satu tempat yang dimana tempat itu kita mendapatkan kenikmatan. Di mana itu? Di mana kira-kira? Di alam kubur ya. Kalau seorang sudah selama di alam kubur, fase berikutnya sampai dia masuk ke dalam surga itu akan mudah. Tapi kalau di kuburan dia sudah disiksa, maka hati-hati dan jangan berharap berikutnya akan mudah. Ya, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana riwayat Hani itu adalah pembantunya Utsman bin Affan atau budaknya Utsman bin Affan. Beliau katakan, adapun Utsman ketika beliau berada di depan kuburan, beliau menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai janggutnya ini basah. Utsman bin Affan punya janggut loh ya. Jadi kalau pengen mengikuti Utsman bin Affan, ikutilah janggutnya. Utsman bin Affan kalau disebutkan surga dan neraka beliau tidak menangis. Tadhkurul jannata wan nar fala tabki. Anda disebutkan neraka dan surga tidak menangis. Wa tabki min hadza. Sedangkan engkau Utsman kalau disebutkan kuburan, kenapa engkau langsung menangis? Faqala, maka dia berkata, coba lihat, perhatikan jawaban orang yang sudah tahu kehidupan yang akan datang. Dia sudah tahu bagaimana fase yang sangat dahsyat yang akan dia lewati. Kata Utsman bin Affan, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awwalu manzilin min manazilal akhir. Rumah pertama seorang hamba dari rumah-rumah atau perjalanan di akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalau dia selamat dari kuburan ini, maka setelahnya dia akan mudah darinya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau dia tidak selamat dari kuburan ini, fama ba'dahu ashaddu minhu.
maka setelahnya akan sulit dia hadapi. Di padang mahsyar dia kesulitan, di hari mizan kesulitan, ketika menerima kitab kesulitan, sampai di sirat dia akan kesulitan. Karena di kuburan adalah penentu awal dia bahagia atau tidak. Oleh karena itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan sebuah doa, yang doa ini disunnahkan diucapkan sebelum salam. Ya. Di luar salam juga boleh berdoa, ya. Akan tetapi doa ini disunnahkan kita ketika sebelum salam setiap sholat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kubur, ya. Min adzabil kubur wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita untuk senantiasa kita baca sebelum kita melakukan salam ketika sholat, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia yang besar kepada kita dan memberikan kesadaran kepada kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu kita akan tahu kemana kita akan berlabuh, kemana kita akan berjalan, kemana kita harus menuntun diri kita, dan hanya dengan ilmu agama kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, yang membuat kita lebih hati-hati. Dan dengan kehati-hatian itulah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika orang memiliki ketakwaan, maka ketakwaan itulah adalah sebaik-baik bekal untuk kita bawa ke akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat muhadharah pada kesempatan kali ini. Kita memohon ampunan dari Allah Ta'ala dan keberkahan, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.